kelas Muhammadiyah Buton, kelas F, semester 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan skala, jarak, dan peluang. Yang pertama, kita perlu tahu pengertian perbandingan. Perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Perbandingan bisa ditulis A banding B dan juga bisa dinyatakan A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Sifat-sifat perbandingan. Untuk dua perbandingan senilai yaitu B sama dengan C banding D akan berlaku A per B, A banding B sama dengan C banding D, atau A D sama dengan BC. Rumus perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah sebuah usaha yang bermanfaat untuk membandingkan dua objek atau lebih yang besar jika salah satu nilai dari variabel yang bertambah maka akan membuat variabel lain pun ikut bertambah juga. Oleh karena itu, dalam perbandingan yang senilai mempunyai jumlah nilai variabel yang sama. Rumus perbandingan senilai I banding kesimpulannya nilai A1 sama dengan nilai B1 dan nilai A2 sama dengan nilai B2. Perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah untuk membandingkan dua objek atau lebih besar nilai salah satu dari variabel yang akan bertambah maka untuk membuat variabel ini yang menjadi berkurang nilainya. Rumus perbandingan berbalik nilai. Kesimpulannya nilai A1 berbalik nilai dari B2 dan nilai A2 berbalik nilai dari B1. Contoh perbandingan. Pertama, jika diketahui bahwa A banding B sama dengan 5 banding 6, jika pada nilai A sama dengan 20, maka berapakah nilai B? A banding B sama dengan 5 banding 6. Karena yang telah diketahui nilai A, jadikan angka perbandingan A sebagai angka penyebut dan 20 sebagai pengali. B sama dengan 6 banding 5 kali 20. B sama dengan 24. Yang kedua adalah skala. Skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Biasanya ini dapat ditemui dalam gambar peta maupun denah, sehingga bisa mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Adapun skala yang terdapat pada peta maupun globe selalu menunjukkan pengecilan, artinya ukuran gambar yang terdapat pada gambar lebih kecil daripada ukuran yang sebenarnya, atau bisa dikenal dengan faktor skala, yang mana hal tersebut hanya mengubah ukuran tapi tidak mengubah bentuk. Faktor skala dibagi menjadi dua, yaitu faktor pembesaran jika faktor skala K atau K banding 1 dengan K lebih besar 1. Faktor pengecilan jika faktor skala K atau 1 K dengan 0 lebih kecil K lebih kecil 1. Di samping itu, satuan pada skala haruslah sama. Berikut rumus dalam menentukan skala. Jarak sebenarnya dan jarak pada peta banding skala sama dengan ukuran pada peta atau ukuran sebenarnya. Jarak sebenarnya sama dengan ukuran pada peta atau skala. Jarak peta sama dengan jarak sebenarnya kali skala. Contoh, jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Jika jarak pada peta 5 cm, tentukan skala pada peta. Penyelesaiannya, satuan untuk jarak sebenarnya harusnya diubah menjadi satuan cm, atau jarak sebenarnya sama dengan 150 km sama dengan 15 juta cm. Jarak pada peta 5 cm, skala sama dengan 5 banding
kedua nilai dibagi dengan 5, 1:3 skala pada peta. Berikutnya adalah jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah berposisi melalui lintasan tertentu. Umumnya jarak menggunakan satuan meter dan kilometer. Contohnya di sini Dimas mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Berapakah kilometer jarak yang ditempuh Dimas? Untuk mencari jarak maka gunakan rumus segitiga ajaib seperti di bawah ini. Itu J sama dengan K kali W. Diketahui waktu 2 jam 30 menit 21/2 sama dengan 2,5 jam. Waktu harus diubah menjadi jam. Kecepatan sama dengan 48 km per jam. Ditanya jarak. J sama dengan K kali W. J sama dengan 48 km per jam kali 2,5 per jam. J sama dengan 120 km. Jadi jarak yang ditempuh Dimas adalah 120 km. Berikutnya adalah peluang. Peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Peluang munculnya suatu kejadian. Banyak kejadian yang dimaksud banyak kejadian yang mungkin terjadi. Contoh pada percobaan mengetos atau melempar undi sebuah mata uang logam, maka peluang muncul angka sama dengan banyak permukaan angka banding banyak kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal di sini, pada suatu percobaan melempar sebuah mata uang yang dilakukan sebanyak 120 kali, ternyata peluang muncul angka sebanyak 50 kali. Tentukanlah frekuensi relatif muncul angka dan frekuensi relatif muncul gambar tersebut. Yang A, frekuensi relatif muncul angka sama dengan banyak angka yang muncul atau banyak percobaan sama dengan 50 banding 120 sama dengan 5 banding 12. B, frekuensi relatif muncul gambar. Banyak gambar yang muncul atau banyak percobaan sama dengan 120 kurang 50 per 120. Jawabannya 70 per 120